Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Sakwetawis nggih kula teng Sendang Bengkung, saya berada di Pertapan Bengkung, pertapaannya Panembahan Senopati juga dan cucunya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, mengingat menimbang, saya kemarin membuat konten bahwa ini adalah area antena dunia. Saya meyakini itu dan yang lain nggak wajib yakin, namun saya perlu menyampaikan bahwasanya area antena dunia itu tentunya punya kompetensi tertentu dalam menggapai, merantai petunjuk-petunjuk dari langit mengenai kelangsungan Nusantara. Ini kan tentunya ada urutannya, dari Alas Tarik, dari Sendang Made dulu Airlangga, Alas Tarik itu Raden Wijaya, lalu Sendang Made itu dulu Prabu Airlangga, lalu Mataram ini adalah Panembahan Senopati, tentunya di Ki Ageng Giring lah. Ini tempat turunnya wahyu. Ini menurut saya perlu kita itu memperhatikan, ya, memperhatikan yang termaksud, ya, untuk bisa tertapak tilas oleh anak cucu kita, ya, seperti umpamanya sekarang Giring. Ya, di Mbang Lampir ini sampai sekarang juga terpelihara dengan baik lah. Ini merupakan bukti bahwasanya kita memang perlu melestarikan sejarah untuk kepentingan anak cucu. Dan sampai sekarang yang namanya turunnya wahyu Mataram itu di Kembang Lampir sana itu masih banyak ditapak tilas dan kisahnya masih serta-merta terdengar oleh anak cucu, atau minimal anak cucu tidak putus sejarah, ya, tidak putus sejarah. Karena Bung Karno pun mengatakan bahwasanya jangan sekali-kali melupakan sejarah lah. Mengingat menimbang tempat yang saya sekarang tempati ini adalah hutan lindung di bawah tanah Kesultanan, namun kelihatannya kurang top up, dalam arti kurang layak, ya, untuk para pengunjung yang memerlukan di sini. Saya bermaksud mengajak kepada kita semua yang mau diajak, yang mau peduli, bahwasanya kalau tempat-tempat ibadat Indonesia ini sudah tidak kurang lah, ya. Tempat ibadat baik itu gerejanya, baik itu masjidnya, baik itu wiharanya, dan itu pada mentop up-nya niscaya banyak masjid mewah dan sebagainya lah. Ini menurut saya adalah hal yang lebih perlu atau lebih penting, perlu kita perhatikan untuk mencetak sejarah ke belakangnya, ya, ke anak cucu kita. Tentu kita perlu mentop up ini. Saya melihat situasi sini betul-betul tangganya juga sudah sangat licin, bahkan sebagian belum ada terap-terapannya. Saya mengajak kepada yang mau saya ajak, kepada yang mau peduli, untuk seksama mempercantik atau memperindah, atau untuk memakmurkan dalam arti siapa yang napak tilas di sini. Kalau nanti hujan juga bisa berlindung, ya. Kalau ibaratnya mau tapa brata juga ada fasilitasnya, ada fasilitas yang termaksud diantaranya, ya, ada kamar mandi, ada taruhlah tempat buang air besar, air kecil, ada toiletnya dan sebagainya. Lah, nanti kami sepakatkan kepada masyarakat, kepada juru kunci yang di sini, kepada yang merawat di sini, niscaya saya akan bermufakat untuk bisa memperbaiki ini. Melalui ini saya mengajak bagi yang mau saya ajak, sekali lagi, untuk berdonasi atau meluangkan untuk membangun ini, mempercantik ini, untuk ninggali sejarah, ya. Sekali lagi saya mengatakan, bukan saya iri, namun kasus nyatanya pembangunan tempat-tempat ibadat juga berlebih, namun tempat-tempat spiritual, dan ini sungguhnya tempat peribadatan orang Jawa, ya. Sekali lagi, Panembahan seperti ini atau pertapan seperti ini adalah tempat peribadatannya orang Jawa atau tempat mengheningkan cipta. Saya mengajak untuk berpartisipasi, untuk bisa lebih memperindah, mempermudah
anak cucu nantinya yang mau menapak tilas tempat peribadatan orang Jawa atau tempat mengheningkannya para leluhurnya, yaitu di sini. Saya memerlukan di antaranya ini adalah tempat yang depan saya semedi atau saya beristirahat. Ini masih tanah ya, masih tanah. Lalu tangga yang ke sana itu sampai ke sendangnya itu sudah saya ukur kemarin 135 meter ya, 135 meter ya. Tentunya perlu ditangga karena banyak orang yang terpleset, banyak para sepuh kemarin dari Kebumen ya, itu juga kepleset, ibu-ibu lah, sehingga saya terketuk hatinya. Saya terketuk hatinya, dan ada anak juga yang jatuh pas hujan. Jadi saya terketuk hatinya, mengapa kita tidak berbuat untuk yang lebih baik, taruhlah untuk secara seksama kita andil dalam tempat yang dipergunakan oleh para anak cucu nantinya untuk napak tilas lah. Nanti akan saya ambil gambarnya tangga naiknya yang perlu dibangun. Semoga panjenengan terketuk berapapun ya, berapapun yang jelas kurang lebihnya kalau analisa saya pembangunan ini ya kurang lebih antara 25, kalau 35 itu sudah pakai tempat peristirahatan ya, tempat peristirahatan dalam arti manakala naik tangga nanti kecapean para ibu atau pas hujan ya bisa berteduh di tempat peristirahatan. Ibaratnya kalau pendaki gunung itu pos ya, posnya itu adalah. Saya tidak berlebih, saya mengajak kepada yang mau saya ajak untuk berdonasi, kurang lebih anggarannya antara 25 hingga 30, atau kalau 35 itu sudah mewah, sudah megah lah taruhlah. Lah ini tidak muluk-muluk ya. Saya ini di puncak gunung karena material juga jauh dari bawah. Nanti akan saya bikin trap, setidaknya mudah-mudahan trapnya itu dengan batu alam ya, bisa naik ke atas sehingga nanti bisa digunakan oleh siapapun yang hendak napak tilas di sini. Saya rasa demikian. Nanti saya tinggal ambil gambarnya yang perlu saya bangun. Tabe-tabe Luksara Mulia, ini yang akan saya lantai dari sini nanti rata ke sana biar kalau disapu nggak mengurang tanahnya sampai sini ya, dilantai semua, terus itu diaci biar nggak ngelumut sampai sana, dilantai semua itu. Ya Mas Yono. Nah ini tempat bentong. Rencana saya di sini adalah tugu, ya semacam tugu untuk ya tugu ya, tugu khas pintu gerbang khas Ngayogyakarta Hadiningrat. Nanti ada gambar jantungnya. Nah ini trap pertama naik. Ini juga nanti di plaster. Nah, ini yang sering sekali menjatuhkan diantaranya para pengunjung di sini. Akan saya plaster. Semoga tidak ada prasangka yang macam-macam. Kita membangun keluhuran, tempat ibadat, gereja, masjid, wihara sudah banyak. Kenapa keluhuran orang Jawa tidak ada, ya kan? Tidak ada yang mau peduli kalau boleh saya ngomong, nyaris. Ya Mas Yono? Iya, betul. Ini tempat peribadatan asli orang Jawa ya seperti ini. Kondisinya kan miris. Yang di luar negeri mungkin bekerja, kalau memang peduli transfer. Nanti saya rekap wajar kalau saya buat beli rokok dan Mas Yono wajar lah ya. Tapi ini saya tidak akan untuk memperkaya diri. Nah ini trap yang berikutnya. Intinya panjang 135 meter ya. Iya.
Nah, sebelah sini perlu dibikin solokan ke arah sana karena panjang. Nah, ini sudah berupa lumpur-lumpur. Manakala ada sesepuh atau anak-anak yang dilatih oleh sesepuhnya untuk naik, sungguh sangat membahayakan, ya. Nyatanya kemarin malam ada orang jatuh kan? Iya. Itu ibu dari Kebumen, ibu dari Yogyakarta, nyata. Ini sekali lagi tempat persemedian leluhur kita atau persembahyangan leluhur kita, jangan sampai, mohon maaf, kalah dengan tempat-tempat ibadat orang lain gitu loh, atau bangsa lain. Ini batu dulu digunakan oleh Kanjeng Sultan Agung ya, Prabu Hanyokrokusumo, untuk duduk. Di sana ada tempat duduknya juga di sebelah sana, namun ya karena kondisi tidak saya syuting, mesti saya merangkak ke sana sih. Nah, ini juga sudah berlumpur. Ini tempatnya orang kepleset biasanya. Pokoknya sering sekali ada orang yang jatuh di sini. Padahal Sendang Bengkung itu kadar mineralnya melebihi dari air Zam-Zam. Makanya dulu digunakan untuk memandikan para putra mahkota Mataram, Panembahan Senopati. Nah, ini sungguh sangat miris lah. Miris kita sebagai orang Jawa. Kalau harta saya sudah saya seluruhkan untuk spiritual. Dan untuk perjalanan yang itu, membantu orang-orang yang tidak punya tanah juga saya bantu gitu loh. Nah, saya mengajak peduli bahwa jangan hanya kenyas godong tok, kemeranya somonge tok, Jawa jewe, tapi blek. Tidak ada kasunyatanya. Ketika untuk andil malah menuding saya, ibaratnya yang enggak, ikuti jejak saya, niscaya akan tidak mungkin akan kuat. 160 hari hidup di seperti ini. Ini mas, betul lagi. Nah, itu Sendang Bengkungnya. Rencana tempat peristirahatan para yang hendak mandi manakala hujan akan saya bikin di sini. Saya sudah koordinasi dengan yang kawogan di sini, sudah koordinasi akan saya bikin di sini. Manakala di sana pas hujan bisa berteduh ke sini, ya. Jelas. Ini baru sampai ke Sendang Bengkung. Ini Sendang Bengkung yang
terbentuk dari celah batu yang konon dulu ini tongkatnya Sultan Agung yang ditangkapnya di sini dan keluar air. Ya, konon ceritanya adalah tongkatnya Sultan Agung yang dipanahkan ke sini oleh Syekh Cangkung dan keluar mata airnya, dan mineralnya telah terbukti lebih tinggi dari air Zam-Zam. Jadi siapapun yang peduli, yang mau tempat peristirahatan, terus antara plester-plester ini kurang lebih bisa dibayangkan jarak dari bawah semuanya 235 ya, kurang lebih ya. 135 yang ke sini, yang dari bawah itu loh. Yang dari bawah kan 100, berarti kan 235. Kira-kira tenaganya berapa? Nggak mungkin saya pakai proposal, namun saya beretikat baik. Yang jelas akan saya pergunakan sebaik-baiknya, kurang lebih antara 25 hingga 30 atau bahkan 35, nanti bisa buat variatif yang lain. Jadi tempat peristirahatan, lalu tugu, lalu jalan yang ke sini, plaster, semuanya kurang lebih anggarannya demikian. Saya dulu juga mantan pemborong, kurang lebihnya segitu akan saya gunakan semaksimal mungkin. Wajar manakala saya menggunakan untuk beli rokok dan sebagainya, tapi kalau ada juga saya ganti kembali. Saya rasa begitu ya Mas Yono ya. Jadi semoga kita menghormati leluhur tidak hanya dalam kata-kata saja ya, tidak hanya dalam kata-kata saja, namun kita sungguh-sungguh tidak kenyas godong tok, kemranyas lambene tok atau cocote tok kalau orang Jawa bilang, Banyumas ya. Saya rasa demikian. Mari kita laksanakan dengan baik. Andai kata subscriber saya yang menonton 5.000 kali 10.000 saja itu sudah 10 juta. Jadi tidak kenyas godong tok. Langsung nomor WA saya, nanti simpati, dan nomor rekening keponakan saya, Amri Kareza Rahman BCA ya Mas Reza. Saya rasa demikian. Monggo. Kalau saya malah dapat gambaran ini nanti ya